Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Senin 8 Agustus 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami, berikut berita selengkapnya. Pemirsa, para pelaku pengutipan liar dan penganiayaan yang dilakukan warga desa Daulu Brastagi, Kabupaten Karo kepada pengunjung di objek wisata pemandian air panas diringkus petugas kepolisian. Polisi mengamankan 3 pelaku bersama barang bukti uang dan batu. Para pelaku terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Video viral beredar di media sosial. Wisatawan yang akan berkunjung ke objek wisata pemandian air panas Kabupaten Karo dipungli dan dianiaya warga desa Daulu Brastagi. Para pelaku melakukan pengutipan liar uang masuk menuju objek wisata sebesar 10.000 per orang. Namun karena pengunjung tidak mau membayar, warga desa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap pengunjung yang mengendarai sepeda motor. Menanggapi video viral tersebut, petugas kepolisian dari Polsek Brastagi langsung menuju ke lokasi dan melakukan penyelidikan, kemudian menangkap 3 orang pelaku, bersama dengan barang bukti uang dan batu yang digunakan para pelaku untuk menganiaya korban. Kapolsek Brastagi AKBP Elmar Paung mengatakan, penangkapan para pelaku ini setelah video viral tersebar di media sosial. 3 orang pelaku diamankan yang diketahui berinisial MST, TB, dan SBB yang merupakan warga desa Daulu. Dan seorang pelaku berinisial AP masih buron dan dalam pencarian petugas. Modus awalnya sama dengan seperti kasus-kasus yang sudah terdahulu, melakukan penyetopan terhadap para wisata yang akan melaksanakan mandi di desa Daulu maupun Selamat Gunung. Mereka mengancam masyarakat untuk membayar per orang juga 10.000. Karena sebagian daripada masyarakat itu tidak mau memberikan, karena sudah ada himbauan-himbauan dari pemerintah, khususnya dari Polsek Brastagi. Puluhan pengungsi Somalia di Medan siang tadi melakukan aksi unjuk rasa menuntut keadilan kepada United Nations High Commissioner for Refugees berkantor di kota Medan. Aksi damai pengungsi Somalia di kota Medan untuk mencari suaka dan berharap diberi kehidupan yang layak serta mendapatkan pendidikan. Dengan membentang spanduk berisi sejumlah aspirasi, puluhan pengungsi Somalia di kota Medan berorasi dengan tertib menuntut kepada UNHCR sebagai organisasi internasional memberi perlindungan dan bantuan pemenuhan kebutuhan mendasar bagi pencari suaka untuk memperhatikan nasib mereka. Sekitar 700 pengungsi warga Somalia tersebar di kota Medan telah menjalani hidup selama 12 tahun. Bahkan saat ini sebagian besar populasi mereka kian bertambah. Dalam orasinya, masa aksi menuntut UNHCR sebagai organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera diwujudkan perpindahan ke negara tujuan dan diberi kehidupan yang layak selama mengungsi. Salah seorang pengungsi Somalia, Hamidah Hasan, mengatakan mediasi bersama perwakilan UNHCR di kota Medan belum ada terrealisasi sehingga mereka melakukan aksi damai. Sebelum kita melakukan demo, kita mediasi dulu sama mereka, kasih tahu keluhan kami kayak gini. Tapi dari mereka kayak nggak kasih jelasan jawaban yang jelas gitu. Karena emang datanya udah terbukti, udah dijelaskan. Walaupun kita ngomong sama mereka itu nggak bisa diubah. Jadi kita ngomong sama mereka biar omongan kami sampai ke Barayan di Jakarta, yang lebih atasannya mereka lagi, biar tahu apa yang kami rasakan. Jadi kan kalau ditengok, orang Somalia adalah orang terbanyak kedua yang tinggal di Indonesia sebagai orang pengungsi. Belum lagi anak-anak kami aja udah 500 anak yang baru lahir sampai yang 12 tahun. Yang lahir di sini juga banyak. Yang lahir di sini banyak, hampir 300-400 anak masih sekolah. Hingga siang tadi belum ada perwakilan UNHCR di kota Medan untuk menerima aspirasi pengungsi warga Somalia dan selama aksi damai berjalan mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Ya pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun hanyut saat mandi di sungai di Kabupaten Simalungun. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tim Basarnas melakukan pencarian selama 2 hari.
Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun hanyut di Sungai Manahu, Desa Bahlias, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun saat mandi-mandi bersama teman-temannya. Warga bersama TNI Polri dan tim Basarnas melakukan pencarian korban dengan menyisir aliran sungai dengan menggunakan perahu karet dan penyelaman ke dasar sungai. Korban ditemukan setelah pencarian dilakukan selama 2 hari. Ditemukan dengan jarak 1,8 km dari lokasi korban hanyut. Salah seorang personil Basarnas Parapat, Herlan, mengatakan korban ditemukan di pinggiran aliran sungai dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, lokasi tidak jauh dari LKP sejauh 1,8 km. Untuk kesulitan yang kita hadapi karena sungai cukup sempit dan banyak obstacle tas trainer yang menghalangi tim pencari dalam melakukan pengarungan. Untuk korban ditemukan di jam 9 pagi tadi bersama dengan tim SAR gabungan dan warga. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi dan selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara itu pemirsa, akses jalan penghubung desa yang berlokasi di Dusun 10 Desa Dalu, 10B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang nyaris terputus. Warga berharap pemerintah secepatnya membangun tembok penahan agar derasnya air sungai tidak memutus badan jalan yang tinggal 1 meter. Puluhan warga Dusun 10 Desa Dalu 10B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang meminta pemerintah agar menangani pengikisan pinggiran sungai yang nyaris melongsorkan badan jalan. Warga di sekitar lokasi khawatir jika tidak secepatnya diperbaikan, akses jalan desa yang tinggal 1 meter tersebut akan tergerus dan berdampak terhadap rumah warga. Salah seorang warga Dusun 10 Nurmala mengatakan, sudah lebih dari 3 tahun ini warga Dusun 10 merasa khawatir akan terputusnya akses jalan desa. Selain itu warga desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batangkuis juga melintas di jalan tersebut dan jika tidak secepatnya diperbaiki, maka warga desa akan terisolir. Untuk jalan alternatif dari Dusun 9 sangat kecil untuk dilalui kendaraan yang melintas hanya sepeda motor. Warga pengguna akses jalan desa berharap pemerintah memperhatikan kondisi jalan tersebut sehingga tidak mengganggu aktivitas warga. Minta tolong Pak, jalan kami diperbaiki Pak. Karena kami mau usaha pun susah Pak. Tolong ya Pak, karena segi kami ini sudah selalu lebar kali. Tolong Bapak harap mengertikan kami pada warga kami. Kami untuk anak sekolah pun terlalu sulit untuk melewatinya. Takut kejadiannya enggak kepada anak-anak kami. Kepala Dusun 10 Susanto mengatakan akses jalan yang nyaris terputus ini sudah dilakukan pengerjaan dan masih belum selesai. Namun karena derasnya arus air dari hulu sungai menyebabkan pekerjaan yang belum selesai hanyut terbawa arus. Secepatnya lah dikerjain. Karena masyarakat kan mau membuat rumah kecil-kecilan, mau lewat truk pun nggak bisa. Aksesnya udah terputus. Jadi terpaksa nunggu-nunggu ini untuk jalan ini. Lagian kalau dibiarkan terus ini kan udah mau ngenai rumah warga, erosi. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Kota Pematang Siantar mengakibatkan banyak pohon tumbang dan baliho iklan menimpa pengendara mobil. Selain pengendara mobil yang tertimpa baliho, iklan pohon tumbang di beberapa lokasi yang ada di Kota Pematang Siantar ini juga menimpa sepeda motor yang sedang parkir. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi menyebabkan banyak pohon tumbang di beberapa lokasi di Kota Pematang Siantar. Selain pohon tumbang, salah satu baliho yang merupakan papan iklan reklame turut tumbang dan menimpa seorang pengendara mobil yang sedang melintas. Tidak ada korban jiwa pada insiden pohon tumbang dan baliho yang menimpa pengendara mobil yang sedang melintas. Namun pengendara mobil dan anak yang masih balita mengalami syok dan trauma. Salah seorang pengendara mobil yang tertimpa baliho mengatakan peristiwa tumbangnya baliho papan iklan tersebut terjadi saat hujan deras yang disertai angin kencang di mana dirinya sedang mengendarai mobil bersama anak menuju pulang ke rumah. Hujan angin kencang. Kakak, Anginnya. kakak lewat kak? Iya lewat. Mau kemana tadi? Mau pulang. Dari ini kerja tadi. Gak mau. Oh. Mobilnya hancur parah. Sama ini anak.
Warga yang berada di lokasi kejadian memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban bersama anaknya yang berada di dalam mobil. Sementara itu, selain baliho, papan iklan, pohon tumbang juga terjadi di beberapa wilayah yang ada di Kota Pematang Siantar yang menimpa beberapa unit sepeda motor yang sedang parkir. Kejadian ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sebelumnya pihak kepolisian dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pematang Siantar melakukan pembersihan pohon tumbang yang menutupi badan jalan. Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Ya, pemirsa, harga komoditi cabai merah di Kota Medan masih relatif mahal dijual para pedagang tradisional dan harga cabai hijau serta tomat hari ini juga ikut merangkak naik. Dengan keterbatasan pasokan membuat harga cabai merah di beberapa daerah di Sumatera Utara masih berkisar Rp90.000 hingga ratusan ribu rupiah per kilogram. Kondisi ini sudah berjalan sejak 4 bulan terakhir. Masih tingginya harga komoditi cabai merah dan sayuran membuat para pedagang tradisional di Pasar Petisah Medan pagi tadi sepi aktivitas. Tingginya harga komoditi sayuran seperti cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat, dan komoditi lainnya membuat para pedagang melakukan pembatasan pasokan karena dianggap tidak dapat bertahan lama dan mudah busuk. Salah seorang pedagang mengatakan harga cabai merah asal Tanah Karo hari ini mulai merangkak naik senilai Rp94.000 dari harga sebelumnya Rp89.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit masih bertahan senilai Rp40.000 per kilogram. Harga tomat dari Rp8.000 naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga cabai hijau juga ikut naik 100% dari Rp20.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Naiknya harga komoditi sayuran sudah terjadi sejak 4 bulan lalu. Dikatakan pedagang Wak Nur, kondisi ini disebabkan kelangkaan pupuk di pasaran sehingga para petani di Sumatera Utara tidak bercocok tanam. Cabai ini yang jelasnya udah 4 bulan naiknya. Jadi gimana bikin yang jelasnya dari Jawa pun naik, Aceh pun naik, panen nggak ada. Jadi harapan kita gimana lah biar bisa ibu-ibu belanja yang apalah yang murah. Dan sekarang ini ibu-ibu lagi susah kali belanja gara-gara cabai. Karena cabai ini pernah mencapai 120 per kilo. Harga sekarang? Sekarang di atas 90. Pemerintah diharapkan dapat mengatasi persoalan kenaikan harga komoditi di Sumatera Utara agar roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Ya, pemirsa, Lembaga Hisab dan Ruqyah Pengurus Al-Jamiatul Wasliyah meluncurkan kalender 1444 Hijriah di Aula Kampus Universitas Al-Wasliyah, Unifa Jalan Singamangaraja Medan, Sabtu lalu. Peluncuran kalender 1444 Hijriah sekaligus 10 tahun Almanak Hijriah Al-Wasliyah. Peluncuran kalender Hijriyah dan Almanak Hijriyah Al-Wasliyah dilakukan oleh Ketua Umum PB Al-Wasliyah Dr. Kiai Haji Masyuhril Khamis SHMM bersama pengurus lainnya. Dr. Masyuhril Khamis sangat mengapresiasi hasil kerja keras Lembaga Hisab dan Ruqyah PB Al-Wasliyah pada 29 Juli 2022 lalu.
Hanya 1 minggu pengerjaannya dan langsung rampung dikerjakan. Ketua LHR PB Al-Wasliyah, Dr. Haji Arso SH, saat peluncuran kalender Hijriyah menyampaikan, meskipun data hisab sudah dibuat, namun untuk penentuan awal Ramadan, Syawal atau Hari Raya Idul Fitri dan Zulhijjah, serta Hari Raya Idul Adha tetap menunggu keputusan pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Agama Republik Indonesia berdasarkan hasil sidang Itsbak. Karena kalender Hijriyah memuat tanggal-tanggal ya atau bulan-bulan yang terkait dengan ibadah kita umat Islam. Mau puasa, mau Ramadan, mau Syawal, Idul Fitri, mau Idul Adha ada. Mau puasa sunnah, Yaumul Bid atau puasa dalam puasa-puasa sunnah di dalam tanggal-tanggal Hijriyah, tanggal-tanggal Qamariyah itu ada. Oleh karena itu Al-Jamiatul Wasliyah perlu untuk membukukan 10 tahun Almanak Hijriyah yang ditandai dari masing-masing bulan tanggal ijtima dan catatan tentang ketinggian hilal dan proses penentuan awal bulan setiap bulan selama 10 tahun itu. Sementara itu, Sekretaris LHR PB Al-Wasliyah, Dr. Irwansyah MHI, didampingi Wakil Ketua Dr. Haji Hasan Matsum MAG mengatakan bahwa ketentuan untuk memulai puasa Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha yang menunggu keputusan pemerintah adalah berdasarkan keputusan Dewan Fatwa Al-Wasliyah tahun 2010 di Banda Aceh serta merujuk kepada Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI tentang penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Iya, pemirsa, menjadi seorang sarjana atau wisudawan maksud kami merupakan hal penting dan impian setiap mahasiswa. Namun hal lebih penting harus dilalui untuk meraih gelar tersebut, hendaknya ditempuh dengan cara yang baik dan tidak memanipulasi proses untuk menjadi sarjana. Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Dr. Haji Hardi Mulyono Surbakti mengatakan, tidak sedikit oknum pegawai atau dosen UMN yang diberhentikan karena melakukan cara yang curang dengan mempermudah siswa meraih gelar sarjana. Dikatakan UMN Al-Wasliyah akan tetap menjaga kualitas lulusannya dan tidak euforia dengan kebesaran nama UMN dengan cara meluluskan siapa saja mahasiswa yang ingin menjadi sarjana. Hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi para wisudawan agar jika menempuh pendidikan pada strata yang lebih tinggi dilakukan dengan cara yang benar sehingga tidak merugikan diri sendiri. Hal ini disampaikan Hardi Mulyono pada wisuda sarjana dan magister Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Angkatan 50 periode Agustus 2022 di Auditorium Udin Syamsuddin Jalaluddin Lubis, Medan pagi tadi. Para wisudawan yang dilantik berjumlah 362 orang, terdiri dari program pasca sarjana, program studi pendidikan matematika 5 orang, bahasa Inggris 2 orang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 146 orang, Fakultas Farmasi 79 orang, Fakultas Ekonomi 76 orang, Fakultas Pertanian 10 orang, Fakultas Hukum 22 orang, dan Fakultas Sastra 6 orang. Hardi Mulyono mengatakan seyogianya mahasiswa yang dilantik berjumlah 476 orang, namun 113 orang calon wisudawan dibatalkan wisudanya karena melakukan pelanggaran akademik dan 1 orang lagi dikeluarkan karena menerbitkan sertifikat mengaji palsu. Pada seluruh wisudawan sebanyak 362 hari ini yang kita lantik bisa memanfaatkan pengetahuan yang dia dapat selama kurun waktu 4 tahun kuliah di UMN Wasliyah. Lebih dari itu tentu etika, moral harus tetap dijaga dan jaga nama baik alma mater. Setinggi apapun gelar itu tidak bermanfaat manakala yang bersangkutan tidak bisa meletakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dengan skill yang ada dan etika yang telah kita ajarkan selama mereka berada di UMN. Tentu harapan saya mereka bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. UMN Al-Wasliyah dalam rangka menjawab tantangan bagaimana mempersiapkan SDM yang unggul itu senantiasa terus meningkatkan kualitas, baik kualitas akademik pengetahuan para dosen, kualitas dari pelayanan kepada para mahasiswa, maupun kualitas dari sisi teknologi.
Oleh karenanya kami menyambut baik apa yang menjadi tantangan itu dan mudah-mudahan UMN bisa bersaing. Ketua Umum PB Al-Wasliyah, Dr. Haji Masyuril Khamis mengatakan, kehidupan bukan ditentukan durasinya, melainkan kontribusi nyata yang diberikan dan bisa diimplementasikan di lapangan sehingga berdampak baik terhadap banyak orang. Ia berpesan kepada seluruh wisudawan agar segera mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat. Kualitas seseorang itu tidak ditentukan kepada durasi saja, tapi adalah apa yang menjadi kontribusi kita dalam kehidupan. Dalam bahasa hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, kita berharap anak-anak kita ini adalah menjadi duta akhlak bangsa. Karena tadi ada 3 hal, saya sampaikan baru 1. Kaitan dengan narkoba, pornografi, perpecahan integritas bangsa. Itu adalah hal-hal yang menjadi ancaman kita ke depan. Karena itu anak-anak kita ketemu kali dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kesopanan dan akhlak, dan nilai-nilai wawasan Nusantara. Cinta akan negerinya, cinta terhadap pahlawan-pahlawannya. Itulah sesungguhnya yang menjadi visi dan misi kita di Al-Jamiatul Wasliyah. Sidang Senat Terbuka ke-50 UMN bertepatan dengan ulang tahun UMN Al-Wasliyah dan selama 26 tahun berdirinya UMN telah meluluskan 54.000 wisudawan. Dari Medan, Fitri. Pemirsa, Lapas kelas 2B Tebing Tinggi terus berpacu dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya, termasuk pelayanan cepat dan memudahkan masyarakat, maka dari itu Lapas Tebing Tinggi kelas 2B menciptakan aplikasi inovasi yang bernama Sila Teti. Peluncuran aplikasi Sila Teti bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Tebing Tinggi. Untuk itu, Lapas Tebing Tinggi melalui gagasan Kelapas menciptakan aplikasi pertama, yakni aplikasi Sila Teti. Aplikasi ini dibuat sebagai bentuk inovasi dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat untuk mempermudah semua layanan atau produk untuk diakses hanya dalam satu aplikasi telepon pintar. Aplikasi Sila Teti ini memberikan kemudahan kepada pengguna layanan, yakni masyarakat maupun petugas, untuk mengakses semua layanan yang tersedia di Lapas Tebing Tinggi kapan saja dan di mana saja. Fitur yang terdapat pada aplikasi Sila Teti ini diantaranya antrian kunjungan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan nomor antrian via online agar tidak terlalu lama menunggu. Kelapas 2B Tebing Tinggi Anton Setiawan mengatakan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, ia menciptakan satu aplikasi untuk mempermudah layanan kepada masyarakat untuk semua keperluan di Lapas Tebing Tinggi, seperti kunjungan dan yang lainnya. Masyarakat Kota Tebing Tinggi dapat mengunduh aplikasi ini melalui Play Store yang ada di handphone. Aplikasi ini sangat berguna untuk meminimalisir peredaran alat komunikasi seperti handphone yang kerap disalahgunakan. Kami dari Lapas Tebing Tinggi terus-menerus berpacu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan itu kami meluncurkan aplikasi terbaru yang disebut namanya Sila Teti. Jadi Sila Teti ini berguna untuk mempermudah layanan masyarakat, juga untuk mengantisipasi peredaran handphone juga dalam lapas, yang dimana di dalam aplikasi itu semua HP pegawai terbarcode sehingga dapat terdata handphone pegawai yang akan masuk ke dalam lapas. Artinya tidak ada lagi nanti handphone yang bisa masuk selain melalui barcode ini, Pak, ya? Benar sekali, karena handphone tersebut sudah terdata nomor handphonenya di barcode tersebut. Informasi lainnya akan segera kami hadirkan sesaat lagi. Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia.
Pemirsa, dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 sekaligus menumbuhkan, kembangkan jiwa patriot Pemko Tebing Tinggi melakukan gerakan 10 juta pembagian bendera merah putih. Kewajiban pemasangan bendera bagi warga dilakukan secara masif di Kota Tebing Tinggi. PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati kepada awak media saat pembagian 10 juta bendera merah putih mengatakan gagasan pemerintah pusat melalui Kemendagri disambut positif Pemko Tebing Tinggi. Bendera yang dibagikan ini nantinya akan diberikan kepada warga yang belum memasang bendera merah putih depan rumahnya bagi warga yang kurang mampu agar datang ke lokasi pembagian dan diberikan bendera merah putih secara cuma-cuma. Penanggung jawab Wali Kota Tebing Tinggi Wali Kota Muhammad Dimyati mengatakan alasan utama gagasan ini patut disambut Pemko dan warga, di mana sebagai anak bangsa harus bersyukur atas jasa para pahlawan dengan jiwa dan raganya merebut kemerdekaan dari para penjajah. Dengan kegiatan pembagian bendera ini, warga Kota Tebing Tinggi turut serta merasakan perjuangan para pahlawan dengan cara mengibarkan bendera di depan rumah masing-masing. 10 juta bendera merah putih yang digagas oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri. 10 juta bendera itu dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang boleh dikatakan tidak mampu, yang belum memasang bendera di depan rumahnya masing-masing. Ini artinya pemerintah pusat itu ingin mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali ikut memeriahkan Dirgahayu Proklamasi Kemerdekaan kita yang ke-77 tahun 2022 ini. Kesadaran masyarakat Nias untuk memasang bendera merah putih di setiap perkarangan rumah dan gedung perkantoran cukup tinggi. Hal ini sebagai wujud rasa cinta terhadap tanah air dan menghargai perjuangan para pahlawan bangsa. Menyambut peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77 pada 17 Agustus 2022, pemerintah pusat melalui Sekretaris Negara telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di wilayah masing-masing. Masyarakat Kepulauan Nias sangat merespon himbauan tersebut. Hal ini terlihat pada pekarangan rumah penduduk, gedung perkantoran pemerintah maupun swasta. Bendera merah putih berkibar dengan semarak. Salah seorang warga, Rita Juliana Zendrato, mengatakan di awal Agustus dan prediksi hingga akhir Agustus, masyarakat di Kepulauan Nias banyak yang membeli bendera merah putih. Umbul-umbul pernak-pernik serta poster nuansa kemerdekaan sebagai wujud menghargai jasa para pahlawan dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Hal itu juga dalam rangka mendukung sosialisasi surat edaran Menteri Sekretaris Negara nomor B 620/M/S/TU 0004/07/2022 terkait partisipasi menyemarakkan peringatan HUT RI ke-77 tahun 2022. Apresiasi ya dengan cara kita memasang bendera di depan rumah, di perkantoran juga udah banyak sih. Dari sana ke sini ya kita lihat ada juga beberapa lah, sampai sekarang masih ada juga kita lihat masang bendera saja masih belum. Sementara itu kan perintah untuk semuanya mulai dari tanggal 1 dengan tanggal 31. Itu dominannya di kawasan perkotaan atau perdesaan? Tidak, di desa-desa lah, di desa-desa. Tapi maunya kita minta tolong kalau bisa dihimbau melalui camat ke kepala desanya dan langsung ke kepala lingkungan supaya semuanya serentak. Itulah kecintaan kita kepada tanah air. Itulah supaya juga anak-anak yang melihat mereka juga begini dulunya, bagaimana mereka memperjuangkan tanah air ini. Warga terus bersemangat mengibarkan bendera merah putih di wilayah Gunung Sitoli dan sekepulauan Nias sepanjang Agustus tahun ini. Untuk memaksimalkan kesadaran warga, sejumlah instansi terkait giat melakukan sosialisasi mengenai aturan dan ketentuan pemasangan bendera merah putih. Mendekati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 tahun, pedagang bendera musiman mulai ramai di wilayah Kota Pematang Siantar. Omset penjualan pedagang bendera musiman tahun ini mulai mengalami peningkatan hingga 60% dari tahun sebelumnya. Pasca pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia selama 2 tahun terakhir, saat ini perekonomian masyarakat mulai membaik. Hal ini terlihat dari para pedagang bendera musiman yang setiap tahunnya berjualan mendekati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mulai ramai dikunjungi warga untuk membeli bendera dan aksesoris lainnya.
sehingga omset penjualan para pedagang musiman mengalami peningkatan drastis hingga mencapai 60%. Salah seorang pedagang bendera, Jul Panjaitan, mengatakan jika dibanding 2 tahun sebelumnya, tahun ini penjualan bendera menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 meningkat drastis. Kalau sekarang ya bisa sampai kalau lagi rezeki kadang mau 500, 700 gitulah bang. Tingkatannya 50% sampai 60% gitulah bang. Kalau yang paling banyak dicari ini sih bang sebenarnya. Kayak yang dipajang gini, background. Ini namanya background lah. Terus yang dipajang di bambu ini yang tinggi lah, umbul-umbul. Kalau yang paling murah itu bendera sepeda motor 5.000. Kalau yang paling mahal itu yang inilah bang, yang dipajang-pajang gini ya palingan 200-230 ribu lah. Bambu ada juga bang, lakunya adalah 20-25 batang laku. Selain dari masyarakat, permintaan pemesanan bendera jelang HUT RI ke-77 tahun ini banyak berasal dari instansi pemerintah dan sekolah-sekolah di wilayah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Sementara untuk harga setiap bendera yang dijual bervariasi dari Rp5.000 hingga Rp230.000 tergantung ukuran dan jenis bendera. Pemirsa, usaha budidaya bibit ikan air tawar jauh lebih baik jika dilakukan di kolam darat. Jika dibandingkan membudidayakan bibit ikan air tawar di Kerambah yang mengandalkan lokasi kawasan Danau Toba dapat merusak ekosistem dan pencemaran lingkungan. Baru-baru ini, mahasiswi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sedang kuliah kerja nyata di Samosir dan membuat kolam darat sebagai tempat perkumpulan penangkaran ikan air tawar dan kelautan Samosir. Di Jalan Lintas Pangururan, Simanindo, kilometer 4, Desa Sitoluhuta, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Ketua Mekar Cornelius Simbolon mengatakan perkumpulan penangkar ikan air tawar dan kelautan Samosir ini bertujuan untuk mencukupi pengadaan bibit ikan di Kabupaten Samosir secara mandiri. Hal ini untuk mengajak masyarakat agar beralih membuat kolam darat dengan menggunakan pakan alternatif. Adapun harga bibit ikan ini per ekor senilai Rp500 dengan jenis ikan lele jumbo dan ikan mas. Salah seorang mahasiswi Fakultas Pertanian jurusan Perikanan UGM, Agneta Maharum, yang sedang melakukan kuliah kerja nyata, mengakui kolam Mekar yang menggunakan kolam tanah atau kolam darat merupakan salah satu inovasi yang baik untuk budidaya ikan air tawar. Jika dibandingkan dengan menggunakan keramba di Danau Toba, kolam darat jauh lebih baik, dapat dikontrol dalam pembibitan ikan air tawar, pemberian pakan yang teratur, serta disesuaikan dengan ukuran ikan dan pakannya. Adik-adik dari UGM, terima kasih atas kunjungannya ke Mekar. Mudah-mudahan sukses tentunya. Terima kasih Pak. Kolam Mekar ini sebagai kolam yang setahu saya baru ada satu-satunya ya di Kabupaten Samosir untuk budidaya di kolam tanah. Jadi tidak menggunakan keramba jari apung. Ini merupakan salah satu inovasi yang baik untuk mengembangkan budidaya perikanan juga, khususnya untuk di kolam tanah atau di darat, sehingga akan lebih memajukan juga untuk pariwisata di Danau Toba yang sangat besar potensinya. Begitu. Ini pembibitan. Ini satu lagi mau saya tanya, Dek, boleh ya? Iya. Ini kan pembibitan, ya kan? Menurut Adik ada nggak saran Adik gimana pembibitan yang baik? Apakah ini sudah baikkah atau gimana? Coba. Oke, kalau dari yang saya pelajari pembibitan seperti ini sudah baik. Sudah baik ya? Iya, dari pakannya juga sudah teratur dan disesuaikan dengan ukuran ikannya, karena pakannya itu yang sangat penting. Sejuk dan tenang adalah predikat yang cocok bagi destinasi wisata rumah pohon yang berada di Desa Tarabunga, Kecamatan Tampahan, Kabupaten Toba. Pohon pinus yang tumbuh subur di perbukitan Desa Tarabunga tersebut dijadikan sebagai lokasi santai bagi para pengunjung yang datang. Di tengah rimbunan pinus, sejumlah tempat duduk disiapkan yang mengarah pada pandangan pengunjung ke Danau Toba. Pengelola objek wisata Rumah Pohon Togi Sianipar mengatakan setelah dibuka kawasan ini mulai ramai dikunjungi pengunjung, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Kabupaten Toba. Untuk menuju lokasi ini, pengunjung menempuh jarak sekitar 5 km dengan menggunakan kendaraan dari pusat kota Balige ke arah Tarutung. Bisa juga para pengunjung mengikuti jalan yang berada di pinggiran Danau Toba. Perjalanan hingga ke lokasi tersebut menyenangkan sambil menikmati keindahan Danau Toba.
Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati keindahan sawah yang ada di Tarabunga. Pematang sawah yang terhampar, teratur dan indah, ditambah lagi dengan keseharian masyarakat di sekeliling kawasan tersebut adalah petani. Para pengunjung dapat melihat langsung bagaimana cara bertani dengan menggunakan alat tradisional. Selain menikmati keindahan alam Danau Toba, pengunjung juga bisa melihat sistem pertanian masyarakat sekitar. Pada umumnya mereka bertani padi dan tanaman hortikultura lainnya. Salah seorang pengunjung, Krista Amelia Manurung, mengatakan setibanya di rumah pohon, pengunjung akan merasakan udara segar dan melihat secara langsung hamparan sawah yang ada di pinggiran Danau Toba. Pepohonan yang rindang membuat para pengunjung merasa betah sambil menikmati kuliner di warung makanan di lokasi tersebut. Dengan pemandangan indah dan menarik, kawasan ini kerap dijadikan sebagai spot foto bagi kaum muda. Tempat ini juga sangat tepat untuk bermain anak agar lebih mengenal situasi masyarakat yang ada di desa. Perhatiannya dari pariwisata, dinas pariwisata sama Pemkab Toba. Pernah saya ngomongin sama dinas pariwisata, tapi orang itu tidak ada untuk swasta. Jadi dari Pemkab sama pariwisata, Limper pun nggak ada bantuannya sama kita. Dorongan-dorongan sih banyak, tapi bantuan berupa materi tidak ada. Kita minta, belum ada dikasih orang itu, karena untuk swasta katanya nggak ada. Luar biasa, tempatnya bagus, bersih dan nyaman sih. Indah dengan suasana Danau Toba ya. Ibu ini dari luar kota atau gimana nih? Enggak, kita dari Siborong-Borong. Siborong-Borong datang ke sini ya, sengaja Bu ya? Iya. Dengan keluarga atau gimana nih Bu? Iya, dengan keluarga. Ini tahu tempat ini dari mana Bu kira-kira? Memang suka apanya sih? Jalan-jalan, jadi tahu aja, kan udah ada apanya. Tempatnya di pinggir jalan. Enggak dari tahu dari media sosial atau dari teman ke teman tidak ya? Berarti ini ketepatan aja datang ke sini Bu ya? Bukan lagi aja sih sebenarnya pelayanannya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Gina Febriona mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.